Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas pertandingan dari turnamen Tata Steel Masters yang diadakan di kota Wissanzi, Netherlands. Dan partai yang akan kita ambil adalah partai dari babak 11 antara Abdusattorov Nodirbek melawan Zhu Yuanjun. Kita akan melihat bagaimana Abdusattorov Nodirbek mengeluarkan pengorbanan yang luar biasa yang semoga saja bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini Nodirbek memegang buah putih dan Zhu Yuanjun memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, kuda ke F6, pion ke D3, dan kita melihat opening Italian game di sini. Opening Italian game ini mungkin sering teman-teman jumpai, dan saya sendiri menggunakan opening ini pada saat saya awal-awal belajar catur. Memang opening ini sangat cocok untuk pemula dikarenakan kemudahannya mengeluarkan perwira seperti kuda C3 dan juga gajahnya bisa ke G5 dan gajah putihnya juga aktif di sini. Inilah kenapa biasanya pada saat awal-awal belajar main, kita akan menggunakan opening ini sebagai opening utama kita. Dan sekarang sudah banyak modifikasi terhadap opening ini, sehingga opening ini banyak digunakan oleh Grandmaster di tingkat dunia. Salah satunya Nodirbek ini. Baiklah, langsung kita lanjutkan di sini. Dilanjutkan dengan gajah ke E7, lalu rokade pendek, dan gajah ke B3. Lalu pion ke A5 dengan ancaman pion ke A4. Biasanya putih melanjutkan permainan dengan pion ke A4 atau pion ke C3 untuk memberikan jalan bagi gajahnya di sini. Tapi Nodirbek menjalankan langkah yang tidak biasa, yaitu dengan memainkan pion ke C4. Kenapa langkah ini saya bilang tidak lazim? Karena pion di C4 ini menghalangi diagonal gajah putih yang ada di B3. Dan saya sangat jarang melihat opening ini dimainkan sebelumnya, mungkin tidak pernah sebelumnya, dan baru di permainan Nodirbek ini. Mungkin maksud pion ke C4 ini adalah dengan tujuan untuk mencegah dorongan pion ke D5 dari hitam, sehingga di sini Zhu Yuanjun melanjutkan permainan dengan pion ke D6 karena hitam tidak bisa membongkar pion D5 karena dijaga oleh pion C4 dan juga E4. Dan putih di sini melanjutkan dengan gajah ke E3, perkembangan normal, kuda ke D7 dengan persiapan dorongan pion ke F5 nantinya, dan juga kuda ke C5, lalu gajah ke A4 dengan maksud memakan kuda yang ada di C6 sehingga kuda ini lari. Dilanjutkan dengan pion A3, kuda A6, kuda ke C3, pion ke C6, gajah ke C2, langkah normal semuanya di sini. Dengan persiapan pion ke D4 nantinya supaya gajah ini menjadi aktif. Lalu kuda ke C5. Dan putih sebenarnya bisa memilih memainkan pion ke D4 untuk mengaktifkan gajahnya. Tapi Nodirbek di sini memilih lanjutan pion ke B4. Dan setelah kuda ke E6, lalu menteri ke D2. Dan di posisi ini Zhu Yuanjun memainkan kuda ke F6. Menurut saya di sini lebih baik hitam itu memainkan pion ke F5 karena untuk membuka diagonal bagi bentengnya. Jalur bagi bentengnya maksud saya. Sehingga hitam memiliki counter untuk menyerang area putih. Tapi di sini Zhu Yuanjun menjalankan kuda ke F6 sehingga petak pion yang ada di F7 tidak bisa didorong ke F5 nantinya. Ini adalah sebuah langkah yang kurang baik menurut saya karena rencananya mungkin kurang tepat
Mungkin rencana Zhu Wenjun adalah ingin memainkan kuda H5, kuda ke F4, tapi ternyata langkah ini tidak terlaksana dikarenakan putih memainkan kuda ke A4 untuk mengambil alih petak B6 yang ditinggalkan oleh kuda. Dilanjutkan dengan pion makan pion, dan pion ke B5. Pion makan pion, dan kuda ke B6. Dan keinginan dari putih tercapai, kuda berhasil menempati petak yang kuat di B6. Benteng makan benteng, gajah ke B7, persiapan dorongan D5, gajah ke B3, dan di sini pion ke D5. Lalu benteng ke A7, pion makan E4. Tentu saja di sini putih tidak ingin menukar menteri, sehingga memilih memakan pion yang ada di E5. Dilanjutkan dengan menteri ke C7. Dan langkah pengorbanan yang dimainkan oleh Nordirbeck di sini, mungkin teman-teman bisa coba temukan langkah apa yang putih jalankan. Saya akan memberi waktu berapa saat untuk teman-teman memikirkan langkahnya. Baiklah, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukan langkahnya, yaitu kuda makan F7 di sini, sacrifice knight. Dilanjutkan dengan raja makan kuda, karena kalau benteng yang memakan, maka gajah makan kuda yang ada di E6. Sehingga putih akan unggul pertukaran, karena benteng yang ada di F7 akan menjadi terpin, dan putih akan memakan benteng ini nantinya. Baiklah, setelah makan, raja makan, seharusnya menurut rekomendasi Stockfish, langkah terbaik putih adalah memakan pion E4. Tapi menurut saya di sini langkah menteri A2 yang merupakan sebuah langkah tanda tanya dari Stockfish merupakan langkah yang cukup lazim dimainkan dikarenakan langkah ini mengancam kuda yang ada di E6. Seharusnya di sini Zhu Wenjun memainkan benteng ke D8. Jadi mengembalikan perwira dengan posisi yang cukup imbang. Tapi setelah menteri A2, Zhu Wenjun melakukan sebuah langkah blunder dengan menjalankan menteri ke C6. Sebuah kesalahan, di mana Nordirbeck menjalankan langkah benteng makan B7, dan setelah menteri makan B7, gajah makan E6, dan raja ke E8. Jadi di posisi ini walaupun putih kalah pertukaran, tetapi raja dari hitam sangat tidak aman. Ditambah putih memiliki keunggulan satu pion yang sangat cukup baginya untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Dimana setelah pion makan pion, Zhu Wenjun melakukan sebuah kesalahan lagi dengan menteri makan E4, dimana langkah terbaik putih hitam, maksud saya dengan gajah ke D8 sebenarnya di sini. Tapi setelah kuda D5, posisi putih juga masih lebih baik. Dan setelah menteri makan E4, sebuah langkah blunder, Nordirbeck melakukan langkah yang sangat luar biasa, yaitu dengan kuda ke D5, di mana gajah ini tidak dapat dimakan karena ada ancaman skakster di petak C7. Sehingga di sini Zhu Wenjun menjalankan gajah ke D8, dan langkah yang sangat normal dari Nordirbeck memainkan pion ke H3. Ingin membuka jalan untuk rajanya sehingga tidak ada kemungkinan back rank mat di bawah. Karena putih ingin mengaktifkan menterinya untuk membantu serangan terhadap raja hitam yang tidak aman. Dan jika menteri makan E6, maka tetap sama,
ada kuda C7 makan, dan posisi ini akan sangat unggul untuk putih. Ditambah posisi raja yang tidak aman dan juga putih unggul pertukaran ya, di sini. Baiklah, setelah pion H3, lalu benteng ke F7, menteri ke A6, kuda makan D5, menteri ke C6, raja ke F8, menteri ke D6, dimana di sini hitam tidak dapat menutup dengan gajah karena ada menteri B8 dan checkmate. Dan jika ditutup dengan kuda, maka menteri makan D8, sehingga satu-satunya langkah hitam yang masuk akal adalah dengan memainkan raja ke E8. Dan setelah gajah ke D5, gajah memakan kuda, menteri ke E7, menteri ke C6, dan di posisi ini Juan menyerah. Karena jika hitam menjalankan menteri ke D7, maka gajah makan F7, dan posisi ini akan skakmat dalam berapa langkah. Tentu saja sangat mudah bagi putih karena putih memiliki keunggulan satu menteri dan juga satu gajah. Dan jika di posisi ini raja lari ke petak F8, maka ada gajah ke C5 dan putih akan unggul menteri di sini melawan benteng. Yang tentu saja sangat mudah bagi putih untuk memenangkan permainan ini. Baiklah teman-teman, semoga partai ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Jika teman-teman memiliki saran atau rekomendasi tentang apa yang harus saya bahas di channel ini, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.